Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang menghadiri konferensi di Amerika Serikat tentang investasi dan keuangan. Salah satu pembicara adalah Bill Gates. Dan selama fase tanya jawab, orang tersebut mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang tertawa. Pertanyaannya, apakah ia sebagai orang terkaya di dunia dapat menerima putrinya menikah dengan pria miskin atau sederhana? Menurut si penanya, jawaban Bill Gates mengubah sesuatu dalam dirinya. Jawab Bill Gates, pertama-tama, pahami bahwa kekayaan tidak berarti memiliki rekening bank yang gemuk. Kekayaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan kekayaan. Contoh, seseorang yang memenangkan lotre atau judi. Bahkan jika dia menang 100 juta dolar, bukanlah orang kaya. Dia adalah orang miskin dengan banyak uang. Itulah alasan mengapa 90% jutawan lotre menjadi miskin lagi setelah 5 tahun. Ada juga orang kaya yang tidak punya uang. Misalnya, kebanyakan pengusaha mereka sudah di jalan menuju kekayaan, meskipun mereka tidak punya uang, karena mereka sedang mengembangkan kecerdasan finansial mereka, dan itu adalah kekayaan. Bagaimana orang kaya dan orang miskin berbeda? Sederhananya, yang kaya bisa mati untuk menjadi kaya, sedangkan yang miskin bisa membunuh untuk menjadi kaya. Jika Anda melihat seorang anak muda yang memutuskan untuk berlatih, mempelajari hal-hal baru, dan berusaha meningkatkan dirinya terus-menerus, ketahuilah bahwa dia adalah orang kaya. Jika Anda melihat seorang anak muda yang berpikir bahwa masalahnya adalah negara, dan yang berpikir bahwa semua orang kaya adalah pencuri, dan yang terus-menerus mengkritik, ketahuilah bahwa dia adalah orang miskin. Orang kaya yakin bahwa mereka hanya membutuhkan informasi dan pelatihan untuk lepas landas, sedangkan orang miskin berpikir bahwa orang lain harus memberi mereka uang untuk lepas landas. Kesimpulannya, ketika saya mengatakan bahwa putri saya tidak akan menikah dengan pria miskin, saya tidak berbicara tentang uang, saya berbicara tentang kemampuan untuk menciptakan kekayaan dalam diri pria itu. Maaf untuk mengatakan ini, tetapi kebanyakan penjahat adalah orang miskin. Ketika mereka di depan uang, mereka kehilangan akal. Itu sebabnya mereka merampok, mencuri, dan lain-lain. Bagi mereka itu adalah anugerah, karena mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sendiri. Suatu hari, penjaga bank menemukan tas penuh uang. Dia mengambil tas itu dan pergi untuk memberikannya kepada manajer bank. Orang-orang menyebut pria ini idiot, tetapi pada kenyataannya pria ini hanyalah orang kaya yang tidak punya uang. 1 tahun kemudian, bank menawarinya pekerjaan sebagai resepsionis. 3 tahun kemudian dia menjadi manajer pelanggan, dan 10 tahun kemudian dia mengelola manajemen regional bank ini. Dia mengelola ratusan karyawan, dan bonus tahunannya melebihi jumlah yang bisa dia miliki bila dulu ia mencuri. Dari pernyataan Bill Gates yang beredar di berbagai medsos, ditanggapi pengguna medsos dengan berbagai tanggapan. Ada yang setuju dengan pernyataan Bill Gates, ada yang mengatakan semua itu hanya teori. Ada juga yang mengatakan perkataan orang kaya pasti lebih didengar, dan sebagainya. Dari pernyataan Bill Gates dapat kita simpulkan, satu kaya itu bukan memiliki uang yang banyak. 2 kekayaan adalah kemampuan menciptakan kekayaan. 3 kekayaan adalah kemampuan mengembangkan finansial. 4 kaya adalah berusaha meningkatkan diri terus-menerus. 5 kaya adalah orang yang memiliki integritas. Orang-orang begitu kagum dengan apa yang disampaikan Bill Gates, padahal jauh sebelumnya, yaitu 1400 tahun yang lalu, konsep ini telah ada dalam agama Islam, seperti dia mengatakan, kaya adalah bukan memiliki uang yang banyak. Ini senada dengan hadits Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laysa al-ghina an kathratil 'arad, walakinna al-ghina ghina an-nafs, muttafaqun alaih. Artinya, kaya itu bukanlah banyaknya harta, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep lainnya seperti kemampuan meningkatkan kekayaan dan finansial, serta meningkatkan potensi diri, ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11.
lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Yang artinya, baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan yang terakhir, konsep integritas ini juga terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Surat Al-Mu'minun ayat 8 Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya adalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalah. Artinya, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Hadits riwayat Ahmad. Jadi jelaslah bahwa apa yang Bill Gates uraikan di atas itu sudah diterapkan 1400 tahun lalu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah yang terasa aneh ketika melihat tanggapan dari para netizen, seakan-akan apa yang Bill Gates sampaikan sesuatu konsep pemikiran yang baru, padahal Islam telah mengajarkannya jauh sebelum kakek buyut Bill Gates lahir. Ini adalah salah satu bukti mukjizat Al-Quran dan kebenaran akan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan, sebagai saudara seiman. Kita wajib saling mengingatkan dan terus mempelajari Al-Quran dan Hadits agar kita tidak melupakan kandungan yang terdapat di dalamnya. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga bermanfaat.